Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu-ibu dan para umahat di Masjid Latinas Al-Aqsa yang semoga Allah senantiasa rahmati, senantiasa Allah berkahi, dan semoga kita senantiasa memiliki Allah di dalam hati kita, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Musuhnya ibu itu bukan siapapun, musuhnya ibu itu bukanlah suami kita. Musuhnya kita bukan juga teman arisan kita, tetapi musuh kita itu adalah diri kita sendiri dengan segala perasaannya. Makanya betul kata Ibnu Umar, seorang wanita itu lebih membutuhkan ilmu daripada laki-laki dalam beberapa sisi. Kenapa seorang wanita itu lebih membutuhkan ilmu daripada laki-laki dalam beberapa sisi? Karena pada dasarnya ibu itu akan menjadi sumber kebaikan di dalam kehidupan satu peradaban. Allah itu membicarakan ibu sebagai tanah, bahwasanya tanah kita, bahwasanya tanah itu perumpamaan bagi seorang ibu. Kalau tanahnya itu baik, maka segala jenis benih yang tumbuh di atasnya akan menjadi pohon rindang yang memberikan buah yang lebat. Tapi kalau tanahnya gersang, maka pohonnya akan menghasilkan pohon yang merana. Dan indahnya Allah, ketika Allah menyebut ibu itu bukan hanya sekedar wanita, tetapi Allah menyebut seorang ibu adalah sebagai sebuah tanah dalam satu peradaban. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, semoga kita dikuatkan ilmunya, dikuatkan petunjuknya, dan siapapun yang dikuatkan ilmunya tidak lagi mendominasi perasaannya, tidak lagi mendominasi pikirannya, yang sering menjadi musuh terbesar bagi kehidupan seorang ibu di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Makanya ibu jangan keseringan melihat TikTok, jangan keseringan melihat YouTube, yang akhirnya mengalahkan ibu ketika ibu melihat petunjuk. Kalau ibu tidak membaca dan tidak terbiasa untuk mengakses petunjuk dan ilmu, maka ketika ibu tidak terbiasa itu, ibu akan dominan perasaannya, akan dominan pikirannya, dan menimbulkan berbagai macam frustasi dan prasangka pada kehidupan. Itulah kenapa seorang wanita dituntut untuk lebih memperbanyak ilmunya dan tidak memperbanyak tontonannya. Itulah kenapa seorang wanita itu dituntut untuk lebih memperbanyak petunjuknya dan tidak memperbanyak entertainnya. Kalau kita terlalu banyak entertainnya, kalau kita terlalu banyak dopaminnya dari hiburan-hiburan yang kita dapat, maka kita tidak akan sabar ketika kita mendapati kekurangan suami kita. Kita tidak akan sanggup ketika kita bertahan dengan anak-anak, dengan dunia mainnya. Karena yang menjadikan kita bisa bersabar itu adalah ilmu dan petunjuk. Kurangi scroll TikToknya, kurangi scroll Instagramnya. Jadilah wanita yang ketika jam 10 malam itu gelap kamarnya. Jangan menjadi wanita yang bersinar cahaya wajahnya. Ketika jam 10 malam, ketika melihat scrolling tidak ada habisnya. Karena semakin banyak ibu terinput dengan informasi yang tidak bermanfaat, maka semakin banyak perkara yang menggelisahkan ibu. Kadang-kadang yang menggelisahkan ibu bukan suaminya, tetapi informasi salah yang kita dapatkan. Kadang-kadang yang menjadikan kita kecewa itu bukan suami kita, karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi gara-gara melihat tayangan dan tontonan yang asalnya kita tidak punya ekspektasi itu. Berapa banyak seorang istri tahu kelakuan suaminya memang tidak romantis, tapi gara-gara melihat sinetron Korea yang dibuat, akhirnya dia menuntut suaminya romantis ala Korea. Dan akhirnya membelikan pemutih untuk suaminya, padahal selama ini sebenarnya dia bisa menerima suaminya itu hitam manis. Itu karena tontonan. Makanya betul apa yang disabdakan Rasulullah dalam hadis yang sahih. Inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya sebagian dari narasi itu sihir yang bisa merubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan berapa banyak dari kita karena melihat yang asalnya tidak punya keinginan, yang asalnya tidak ingin beli, yang asalnya tidak ingin mendapatkan, ingin mendapatkan, yang asalnya low expectation menjadi high expectation gara-gara melihat. Dan siapa yang paling dominan yang menjadi user sosial media? Kalangan wanita.
Makanya inilah yang menjadikan saya menyampaikan perbanyaklah ilmu, perbanyaklah petunjuk. Bukan memperbanyak entertain dan bukan memperbanyak tontonan yang tidak memberi manfaat pada kehidupan kita. Kadang-kadang scrolling menjadikan kita akhirnya menuntut lebih karena hiburannya selalu meningkat. Orang yang sudah terbiasa hiburan setengah jam nanti akan menambah 1 jam. Dari hiburan 1 jam nanti menambah 2 jam. Dan akhirnya lupa bahwasanya hidup ini ujian dan hukuman yang harus kita lewati supaya kita bisa nyaman pada kehidupan kematian kita. Dan akhirnya kita ngejar hiburan terus. Karena terlalu terbiasa dengan dopamin yang kita dapatkan secara instan ketika kita melihat toyongan dan ketika melihat tontonan pendek-pendek yang sering scrolling. Makanya sebelum orang Amerika mengatakan brain rot tentang mengecilnya dan mengkerutnya otak, sebenarnya Islam itu sudah menyampaikan perkataan bernas dari Imam Ibnu Qayyim. Jangan banyak ngelihat. Karena banyak ngelihat itu akan mengkerdilkan pikiran kita dan membentuk harapan-harapan kosong pada kehidupan kita. Berapa banyak ibu-ibu yang asalnya itu tenang, suaminya memang pendiam, tapi dia tahu suaminya itu penuh tanggung jawab. Tiba-tiba dia mendapatkan scrolling di TikTok. Kalau suamimu pendiam, hati-hati. Belum tentu dia bertanggung jawab. Ada 5 kemungkinan suamimu kalau pendiam. Nomor 5 akan mengejutkanmu. Nah, akhirnya kita scrolling gitu. Akhirnya suami kita yang biasanya tenang di kantor gara-gara kita melihat itu, akhirnya kita curiga. Dan akhirnya kita melakukan sesuatu yang melampaui batas. Gara-gara kita melihat perselingkuhan orang, akhirnya kita rajin melihat handphone suami kita. Yang tersiksa bukan suaminya. Yang tersiksa perempuan ketika dia merasa bisa mengontrol suaminya. Padahal yang bisa mengontrol kehidupan suami dan istri kita hanyalah Allah semata. Itulah akibat melihat. Makanya kenapa kalau kita ke pasar, kenapa kita harus berdoa? Kenapa doa ketika masuk pasar itu nilainya besar sekali, Bu? Karena ketika kita berdoa itu, maka setan tidak mampu untuk menghiasi mata kita. Untuk kalap ketika membeli. Karena ketika kita kalap membeli, akibatnya apa? Kita susah sedekah, kita susah zakat, kita punya sebuah angan-angan yang panjang. Hanya karena kita melihat. Makanya ketika kita masuk pasar, kita terkadang membuat list barang yang kita beli itu 20. Tapi kenapa pulangnya ada 45 barang? Ya karena melihat. Makanya kalau masuk pasar harus berdoa. Makanya lapar mata itu lebih berbahaya daripada lapar perut. Makanya kenapa ketika sebelum berbuka, kita pinginnya nasi padang, warteg, mie, semuanya kita beli. Padahal ketika kita minum 1 teguk, hilang semua keinginan. Itulah bahayanya ketika kita punya keinginan, dan keinginan itu alatnya 1. Banyak memandang. Sudahi pandanganmu, kurangi apa yang kamu lihat, insya Allah hati kita akan lebih tenang. Semakin kita tidak tahu yang viral, kita lebih tenang. Tapi semakin banyak kita tahu, semakin kita akan gelisah. Kalau ingin mencari ketenangan, batasi. Cukup yang kita tahu adalah 2. Qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Itulah yang menjadikan saya berdoa semoga ibu-ibu senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, dikuatkan di dalam perjalanan hidupnya. Dan tidak ada yang mengkuatkan seorang ibu pada perjalanan hidup kecuali adalah hati-hati terhadap pandangan. Kurang-kurangilah untuk melihat segala sesuatu. Maaf ya Bu, tidak semua orang yang membuat konten itu sayang sama ibu. Saya sampaikan lagi. Tidak setiap orang yang membuat konten itu sayang sama ibu. Ketika dia membuat konten bisa jadi hanya untuk engagement yang dia harapkan. Hanya untuk exposure yang dia ingin miliki. Lalu dia menawarkan barang yang dia inginkan. Kalau tidak semua orang yang membuat konten itu sayang sama ibu, kenapa kita harus membuang waktu kita ngeliatin konten-konten itu yang pada dasarnya bukan lahir karena rasa sayangnya kepada kita. Itu yang kita harus pahami. Makanya Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan, Inna minal bayani la sihrun. Hati-hati ya, sebagian dari narasi itu adalah sihir. Yang asalnya kamu itu berpikiran yang benar, lalu akhirnya berpikiran salah gara-gara apa yang kamu lihat. Bisa jadi apa yang kamu lihat selama ini salah gara-gara kamu melihat, kamu menganggap itu benar.
hati-hati. Sibuklah dengan petunjuk, sibuklah dengan perkataan Allah dan Rasulnya, selebihnya kurang-kurangilah perkara mubah ketika sudah berlebihan. Dan termasuk perkara mubah yang berlebihan itu apa? Tayangan, tontonan, dan entertain yang tidak ada habisnya. Setan itu menggoda kita dengan 6 jebakan. Tidak usah ditulis, nanti aja gampang. Ini masih mukadimah, jadi nggak usah ditulis. Setan itu menjebak kita dengan 6 jebakan. 1, dengan syirik. Kalau kita berhasil melewatinya, digoda dengan 2 perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Kalau kita selamat, digoda dengan yang ketiga. Kita akan digoda dengan dosa-dosa besar yang kita remehkan. Kalau kita selamat, kita akan digoda dengan yang keempat, dosa-dosa kecil yang diremehkan. Kalau kita selamat, kita disibukkan dalam perkara mubah, tetapi berlebihan. Scrolling, mubah. Tapi tanpa sadar 2 jam kita scrolling. Ketika 2 jam kita scrolling, tiba-tiba anak datang, memecah entertain. Ketika kita mendapatkan endorfin itu, anak datang kita marahin. Karena apa? Belum selesai tayangan yang sedang kita lihat. Lalu kita berasumsi untuk mendatangkan alasan ketika marah. Karena tayangan ini penting. Lalu kita menerjemahkan, emang anakmu tidak penting? Itulah perkara mubah yang dijadikan setan sebagai salah satu jebakan untuk menyesatkan manusia. Yang keenam, jebakan setan itu apa? Menyibukkan kita dengan perkara kecil tetapi diluputkan dari perkara besar. Ibu silaturahmi ke banyak teman, pahalanya besar. Tapi ketika ibu berbakti kepada suami, itu jauh lebih besar. Bisa jadi ada orang disibukkan, ketemu teman-temannya, teman arisan sudah, teman orang tua santri sudah, semuanya. Tapi suaminya merana di dalam rumah, tidak mendapatkan kebersamaan dari istrinya. Itu sibuk dari perkara kecil, tapi luput dari perkara besar. Ibu baca Quran, suaminya manggil, nanti dulu. Ini termasuk salah satu jebakan setan. Kenapa? Baca Quran pahalanya agung, tapi dipanggil suami, pahalanya lebih besar. Ibu sholat sunnah, lalu suaminya manggil, Ma, lagi sholat sunnah. Lalu kita marah. Nah, itu artinya apa? Sholat sunnah itu sunnah. Tapi dipanggil suami itu adalah kewajiban. Maka kita fahami, setan itu menggoda kita dengan amalan kecil, tetapi diluputkan dari amalan besar. Itulah 6 jebakan iblis, perkataan dari Imam Ibnu Qayyim ketika menggoda manusia. Ada yang digoda nomor 1, terperosok. Ada yang digoda nomor 2, terperosok. Ada yang digoda nomor 3, 4, terperosok. Ada pula 1, 2, 3, 4 dia selamat, nomor 5-nya tidak selamat. Sibuk dengan perkara mubah. Dengan alasan, kan tidak dosa. Betul, memang tidak dosa. Tapi waktumu habis untuk mengerjakan hobi dan apa yang kamu lakukan itu. Maka semoga kita memahami itu. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan untuk kita. Semoga di mukadimah ini saya ingin menyampaikan, kurang-kurangilah scrolling, kurang-kurangilah untuk mengentertain otak kita. Akal kita ini berharga sekali. Jangan sampai akal kita menjadi objek dari sesuatu yang hanya menginginkan kita supaya kita hilang kualitas kita dalam kehidupan. Bertemu di ruang makan, yang harusnya kita ketemu meletakkan handphone. Sibuk suaminya ngelihat handphone, istrinya ngelihat handphone, anaknya ngelihat handphone. Terus ngapain makan di luar kalau fungsinya hanya untuk melihat handphone? Perkara mubah, tapi tanpa kita sadari mengambil rahmat pada keluarga kita, merampas komunikasi pada keluarga kita, merampas percakapan dalam keluarga kita. Padahal salah satu bentuk rahmat dalam keluarga itu apa? Obrolan. Itu salah satu bentuk rahmat dalam keluarga. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya bertebaran di dalam Al-Quran ketika para ulama mengatakan, kenapa di dalam Al-Quran itu banyak dialognya antara bapak dengan anak? Karena obrolan itu merupakan salah satu bentuk rahmat pada keluarga. Makanya salah satu nikmatnya nanti kita di surga itu apa? Ngobrol. Makanya perjalanan panjang kalau kita bersama dengan orang yang enak diajak ngobrol itu kan nggak terasa. Ibu ke Surabaya, lalu ibu sama orang yang enak diajak ngobrol. Perjalanan 9 jam ke Surabaya itu terasa cuma 1 jam. Karena apa? Obrolannya enak.
Tapi kalau kita ke Bekasi tidak ada teman ngobrol, itu terasa lama sekali. Saya sih insya Allah ada teman obrolan. Tapi saya menyampaikan bahwasanya obrolan itu termasuk salah satu rahmat di dalam kita berkeluarga. Semoga kita jangan sampai terlalu banyak entertain yang akhirnya menghilangkan arti keluarga. Saya mencoba untuk menasihati diri saya sendiri. Ini namanya silent killer, Ibu. Paham? Ini namanya silent killer. Pergunakan untuk kebaikan, jangan sampai handphone kita itu menjadi mesin pembunuh. Paling senyap untuk kita dan akhirnya menghilangkan komunikasi kita dengan suami kita. Jangan sampai ketika kita di waktu di rumah, kita ngobrolnya tuh pakai WhatsApp. Mas di mana? Di samping kananmu. Nah, ini satu musibah. Semoga Allah menghindarkan kita dari fitnah itu. Jadi kalau ibu tanya, apa itu rahmat? Rahmat itu di dalam berkeluarga, kita berkomunikasi yang baik pada kehidupan kita dan keluarga kita. Ya. Makanya suami harus diingatkan, Mas, kalau kamu tidak menghadirkan alasan untuk berbicara dengan saya tidak punya alasan berbicara dengan kamu ketika nanti kamu tua dan sakit. Kalau kita dan kamu tidak punya 100 alasan berbicara sama anak di waktu dia belia, maka anak tidak punya 1000 alasan membersamai kita di waktu senja. Berikan telingamu kepada anakmu di waktu belia supaya anakmu memberikan telinganya di waktu kamu senja. Kenapa banyak anak kadang tidak mau bicara sama bapak dan ibunya ketika di masa tua? Ya karena orang tuanya tidak pernah menghadirkan alasan untuk memberikan telinganya kepada anak di waktu belia. Makanya maaf ibu, ada seorang ibu-ibu ngomong, anak saya tuh gak pernah ngobrol dengan saya. Saya bilang, ibu dulu kerja enggak? Iya. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Pulang sampai rumah jam berapa? Habis isya. Sesedikit waktu yang ibu berikan, mungkin itulah sesedikit waktu yang ibu dapatkan ketika hari ini ibu memasuki usia senja. Saya tidak nyalahkan wanita yang bekerja, enggak. Wanita boleh bekerja dengan 3 syarat yang sudah kita pelajari. Tapi ada satu yang kita korbankan. Dunia anak kita yang rentan dengan pertanyaan dan sering dengan rasa ingin tahu, hilang. Kalau hilang, dia akan mencari bahasa kasih sayang melalui pembantu yang ibu titipkan kepadanya. Musibah itu kecil. Musibah itu salah satunya apa? Kadang-kadang lekatnya anak kita dengan pembantu lebih besar daripada lekatnya dia dengan ibunya. Itu sudah musibah dalam kehidupan berumah tangga. Ketika kita tidak ada obrolan tiap waktu ketika di dalam rumah, itulah musibah. Itulah hilangnya rahmat pada kehidupan kita berkeluarga. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak pernah mau diganggu habis isya. Nabi Muhammad itu nggak mau diganggu habis isya, Bu. Kenapa Nabi Muhammad tidak mau diganggu habis isya? Karena waktu isya itu merupakan waktu prime time yang beliau berikan untuk istrinya menceritakan seluruh yang dia jumpai di dalam perjalanan 1 hari yang telah dilewati. Nabi dengerin, sempat beliau mendengarkan kisahnya Ibunda Aisyah yang panjang. Beliau dengerin tanpa beliau membantah dan memotong di tengah-tengah. Apa yang diajarkan Nabi kepada kita? Kemampuan untuk berbicara, mengobrol, bersahabat. Itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan rahmat pada kehidupan kita berkeluarga. Puncak kebaikan dalam kehidupan kita itu ketika sudah menjadikan pasangan kita dan anak-anak kita selayak sahabat. Makanya indah sekali apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Lam ara al-mutahabbaini misla zawaj. Makanya perkataan indah dari Imam Ibnu Katsir. Aku tidak pernah melihat indahnya pernikahan kecuali ketika pernikahan itu sudah mendapatkan persahabatan antara suami istri. Kalau ibu mendapatkan suami, itu takdir. Saya mendapatkan istri, itu takdir. Tapi kalau ibu mendapatkan suami dan saya mendapatkan istri yang bercita rasa sahabat, itu karunia. Dan itu anugerah. Dan itu harus diikhtiarkan. Ya. Makanya kita memohon kepada Allah di dalam doa-doa kita. Ya Allah, jadikanlah suamiku bukan hanya
imamku, tapi jadikanlah dia sahabatku di dalam perjalanan hidup. Kalau sudah kayak gitu Bu, kemanapun bersamanya membuat dia nyaman. Kata sakinah itu bukan bukan aku bahagia bersamamu, bukan. Tanpamu aku merasa gelisah. Nah, itu menjadi salah satu di antara nilai kebaikan kita ketika sudah bersahabat. Jangan sampai ada perempuan lain lebih menjanjikan cita rasa persahabatan kepada suami kita lebih besar daripada cita rasa persahabatan yang kita tawarkan. Karena apa? Mungkin kita kalau ngomong terlalu tinggi, nadanya menghakimi, memojokkan, akhirnya suami kita itu akhirnya bingung mau ngomong sama kita. Kenapa? Sekalinya ngomong disalahkan. Maaf ya Bu, kalau ada suami ibu lagi cerita kepada ibu, itu tidak butuh persetujuan dan tidak butuh pandangan ibu. Kadang-kadang dia mau berbagi apa yang ada pada hatinya. Ibu tidak usah ngomong langsung, oh masalahmu begitu ya Pak, jadi begini dalam ilmunya. Jangan, dia diamin aja. Kadang-kadang akhirnya kita memahami bahwasanya persahabatan itu diikhtiarkan ketika kita pun berusaha memberikan nilai persahabatan pada keluarga kita. Ya, jangan sampai ada perempuan lebih menjanjikan persahabatan untuk suami kita daripada kita sebagai istrinya. Ibu silahkan bicara. Kalau ibu ingin menyalahkan suami, ada waktunya. Tapi ada waktunya pula berbicara dan mengobrol. Ada waktunya ibu menerima kekurangannya. Ada waktunya ibu lapang dengan kesalahannya dulu. Dan tetap mampu mengelola pembicaraan karena ibu ingat rahmatnya Allah. Walaupun ada saatnya ibu harus mengevaluasi suami. Tapi kalau suami dievaluasi tiap waktu, dia akan cenderung bosan. Karena sesungguhnya setiap orang itu bosan ketika menerima nasihat itu terlalu lama. Ibu dengar kajian saya 4 jam. Bosan atau tidak bosan? Muntah Ustaz. Nah itu. Karena apa? Fitrahnya manusia itu tidak bisa lama dan terus-menerus mendapatkan nasihat. Itu fitrahnya manusia. Makanya kajian khutbah Jumat yang paling baik itu yang panjang atau yang pendek? Yang pendek. Coba kalau ada khutbah Jumat lama, Bu. Maka jamaahnya itu akan memperlihatkan gestur tubuh yang gak nyaman. Pura-pura batuk-batuk, padahal gak batuk-batuk. Karena dia bosan. Sama. Kalau ibu melihat seorang suami itu hanyalah soal-soal di pertanyaan ujian yang ibu selalu salahkan ketika ibu menjadi pengujinya. Ini salah ya Mas, ini salah ya Pak, ini salah ya Mas. Tiap waktu. Akhirnya dia akan menutup diri. Dan ketika sudah menutup diri, dia gampang mendapatkan fitnah. Ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkan sebagai seorang laki-laki. Sebenarnya laki-laki itu kalau dalam bahasa sunnah cuma butuh 3, Bu. Butuh respect. Respect itu didengarkan omongannya, dihargai setiap ucapannya, dan diberikan appreciate di dalam setiap visinya. Yang kedua urusan makannya. Dan yang ketiga urusan syahwatnya. 3 itu saja. Lakukan karena Allah. Kalau memang ibu sedang kecewa, lakukan karena Allah. Makanya kalau kita pengen bicara sama suami kita, pastikan 3-tiganya sudah terpenuhi ini. Kita memberikan respect. Yang kedua, kita menjaga makanannya sudah tercukupi, tidak dalam kondisi lelah. Kalau dari sahabat wanita Umamah bintul Haris itu nambahin lagi. Tidurnya harus cukup sebelum diajak bicara serius. Dan yang ketiga urusan syahwatnya sudah terpenuhi. Jangan ibu langsung mikir, laki-laki kayak gitu. Memang begitu laki-laki. Ya. Jadi makanya kalau ada seorang laki-laki lagi lapar, ibu jangan ngomong serius. Gimana Pak, visi keluarga kita 2030? Lapar ngomong visi 2030. Enggak nyambung sama dia. Enggak akan bisa keterima. Laki-laki lagi lelah. Jangan diajak bicara serius, Bu. Kalau lagi lelah, ibu bercanda aja. Lagi kena macet nih, 4 jam gitu. Jangan sampai buka langsung ibu ngomongin serius. Gini ya Pak. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim. Enggak akan keterima. Ini berdasarkan sunnah.
Tiga ini dari perkataan Imam Ahmad disarikan dan perkataan Umamah bintul Haris radhiyallahu anhu. Jaga, berikan respeknya. Yang kedua, jaga makan dan tidurnya. Dan yang ketiga, jaga syahwatnya. Kalau tiga perkara itu nanti insya Allah laki-laki bisa diajak untuk berbicara serius. Semoga Allah menjadikan ibu lapang hatinya. Kenapa? Karena Imam Ibnu Qayyim berkata, kenapa Allah itu kalau bicara tentang wanita di dalam Al-Quran itu selalu kalimatnya adalah wala tahzani, wala tahzani. Jangan sedih, jangan sedih. Karena wanita itu rentan dengan kesedihan terutama ketika mendapatkan sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan harapan. Semoga ibu dijaga hatinya oleh Allah, tidak didominasi dengan kesedihan. Dan semoga unek-unek ibu tentang suami pun harus selesai. Jangan membawa terus unek-unek itu. Sampaikan dengan kata-kata yang baik supaya tidak menjadi sumber penyakit pada kehidupan ibu. Ibu berhak untuk sehat. Karena sesungguhnya anak kita membutuhkan ibu yang sehat daripada ibu yang sakit. Anak-anak kita membutuhkan ibu yang panjang umur. Lebih dibutuhkan anak kita daripada ibu yang meninggal dunia. Banyak ibu yang siap mati untuk anaknya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk hidup panjang untuk anak kita? Dan kesehatan seorang ibu itu gimana? Cara dia melihat suaminya itu sangat mempengaruhi kualitas kehidupan seorang ibu. Ibu tentunya punya hak untuk bahagia dalam kehidupan. Makanya setiap hal, mari kita selesaikan dengan suami kita dengan cara yang baik. Penuhi respeknya, jaga makannya, jaga tidurnya, dan pastikan bahwasanya kita memenuhi syahwatnya dengan cara yang diridhai sama Allah. Insya Allah, moga-moga kehidupan ibu berkualitas. Itu yang kita harapkan. Semoga Allah memberikan kepada kita perkara yang membuat kita bersyukur. Karena sesungguhnya hati yang diridhai oleh Allah adalah hati yang mudah menangkap segala sesuatu untuk bersyukur kepada orang tuanya. Hati yang tidak baik, hati yang susah untuk bersyukur kepada Allah. Dia baru bersyukur ketika keinginannya terpenuhi. Ini syukurnya anak kecil. Syukurnya anak kecil itu kapan? Kalau mainan yang diharapkan kita belikan. Biasanya anak berterima kasih. Tapi kalau mainannya tidak kita belikan, anak jarang mengucapkan terima kasih untuk kita. Kita mandiin, dia standar. Kita suapin, dia standar. Kita antarkan ke sekolah, dia standar terima kasihnya. Tapi beda, kalau tiba-tiba kita belikan mainan yang diharapkan, maka dia berbunga-bunga. Bagaimana matanya itu bercerita tentang kebahagiaan. Hanya karena mainan itu kita belikan. Itu syukurnya anak kecil. Kita tentunya tidak boleh bersyukurnya itu kayak anak kecil. Kita, apapun keinginan kita yang belum kita dapatkan, kalaupun belum Allah berikan untuk kita tetap bersyukur. Karena apa? Hidup ini adalah anugerah yang sudah besar kepada kita di dalam perjalanan hidup kita. Allah kalau tidak memberi apa yang kita mau, bukan Allah tidak mampu. Cuma dua saja alasannya. Satu, karena apa yang kita mau, di dalamnya ada kerusakan. Tidak setiap yang manis itu baik untuk kita. Tidak setiap yang manis itu sehat untuk badan kita. Lidah kita suka yang manis. Makanya orang Jawa itu manis dari gulanya. Karena memang Jawa itu, maaf ya saya baru tahu. Kenapa orang Jawa itu suka yang manis-manis? Ya dulu pemerintah kolonial Belanda menempatkan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu pabrik gula. Jadi akhirnya orang Jawa itu masak bakwan ada gulanya, masak gudeg ada gulanya. Kalau minum teh manis, karena dulu orang Jawa itu produk dulu pabrik gula. Kenapa orang Sunda itu tehnya tawar, Ustaz? Karena orang Sunda dulu adalah tempat pusatnya teh-teh berkualitas karena banyak sekali perkebunan teh, tapi tidak ada pabrik gula. Masya Allah ya. Jadi ternyata panjang. Jadi disitulah kita akhirnya paham. Allah tidak memberi apa yang kita mau. Karena apa yang dimau oleh kita itu tidak baik untuk kita di masa mendatang. Berapa banyak apa yang kita mau menjadi sumber penyesalan kita di masa mendatang. Allah hindarkan kita dari apa yang kita mau. Karena Allah ingin menjaga kita dari kerusakan pada apa yang kita minta ketika kita
bodoh terhadap itu di masa mendatang. Yang kedua, kenapa Allah tidak memberi apa yang kita mau, Ustadz? Yang kedua, karena sesungguhnya Allah ingin memberikan di waktu yang tepat. Karena sesuatu di waktu yang tepat itu lebih berharga daripada memberikan di waktu yang tidak tepat. Ibu memberikan kepada saya jeruk anget. Misalnya ini jeruk anget ya, ini kan air putih doang gitu ya. Misalnya, ibu memberikan kepada saya jeruk anget ketika hujan deras, tentunya lebih nikmat. Tapi ibu memberikan kepada saya jeruk anget ketika pas panas terik, nah itu tidak tepat. Memberikan sekoteng kepada saya ketika musim hujan, nggak nikmat. Ketika memberikan sekoteng kepada saya ketika matahari di Bekasi lagi panas-panasnya, nggak tepat. Kirim apa, Bu? Sekoteng, Ustaz. Bekasi lagi panas dikirim sekoteng. Gitu. Maka sesungguhnya Allah ingin memberikan di waktu yang tepat. Bersabarlah. Pilihan waktunya Allah itu lebih baik daripada pilihan waktu kita. Kita punya waktu yang kita mau, itu pilihan kita. Tapi Allah punya waktu yang Allah tetapkan dengan ilmunya. Dan waktunya Allah lebih baik daripada pilihan waktunya kita. Semoga kita memiliki alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Ibu dan seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati. Salah satu di antara adab kita di dalam kita mempelajari ilmu. Kita tentunya paham bahwasanya kita memiliki status yang sama. Status kita adalah sebagai penuntut ilmu. Ketika kita belajar dengan mengikuti kajian, tentunya kita harus paham seluruh prosedur yang harus kita lewati ketika kita menuntut ilmu. Ketika kita tidak memahami prosedur ketika menuntut ilmu, maka yang terjadi adalah berbagai macam kerusakan di balik setiap ilmu yang kita dapatkan. Banyak enggak orang yang ngaji akhirnya belajar membenci? Banyak atau tidak? Banyak. Banyak tidak orang yang ketika mengikuti kajian dia belajar untuk menghujat? Lebih banyak lagi. Dan tentunya itu merupakan perkara yang kita hindarkan. Dan merupakan perkara yang kita berlindung darinya. Itulah pentingnya bahwasanya ilmu itu supaya bisa menjadi berkah dalam perjalanan hidup kita. Maka ilmu itu supaya bisa menjadi berkah pada kehidupan kita, kita harus paham prosedurnya itu apa yang harus kita lakukan. Supaya betul-betul ilmu bisa menyelamatkan pada kehidupan kita. Karena ilmu itu netral, tergantung akhlak yang menuntut ilmu. Ilmu itu sebagaimana air hujan, yang dia netral, tergantung hati penuntut ilmu ketika menyerap ilmu itu. Kalau hati penuntut ilmunya kotor karena tidak memahami prosedur, maka ilmu akan menjadi kotor dan menjadi pembenar dari sikapnya yang salah ketika mendapatkan ilmu. Akhirnya ilmu itu menjadi korban. Hanya untuk membenarkan sikapnya yang melampaui batas. Tapi ketika kita sebagai penuntut ilmu memiliki wadah hati yang bersih, maka ilmu akan ditampung di wadah yang bersih dan ilmu akan memberi manfaat untuk kita. Karena apa? Ilmu itu terkadang disampaikan Allah dan Rasul tergantung hati yang menyerapnya. Itulah kenapa kita harus mempelajari prosedur ilmu yang benar supaya kita mampu menjaga hati kita yang menjadi wadah tempat berkumpulnya ilmu kita. Supaya betul-betul ilmu memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan mendapatkan banyak musibah dari ilmu itu. Berapa banyak orang dapat ilmu mendapatkan musibah, masuk neraka, gara-gara dia tidak mendapatkan berkah dari ilmunya ketika dia tidak ikhlas. Berapa banyak orang yang mendapatkan ilmu, akhirnya bercampur dengan hati yang penuh dengan kesombongan dan menjadikan ilmunya tidak berkah. Maka itulah dahsyatnya membaca prosedur di dalam kita mempelajari ilmu. Supaya ilmu tidak hanya kita kumpulkan melalui dada kita. Ilmu tidak hanya kita kumpulkan melalui goresan-goresan di handphone kita. Tapi ilmu itu memberikan berkah. Bagaimana kehidupan kita semakin disayang oleh Allah. Karena tanda hidayah pada kehidupan kita. Dijadikan hati kita cinta dengan ilmu dengan segala prosedurnya. Ini yang kita harus paham. Makanya kalau kita tidak memahami ilmu dengan utuh, maka akan menjadikan banyak ketimpangan dan kepincangan di dalam perjalanan hidup.
Itulah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari tentang adab kita berilmu. Kita buka nomor 7 pada halaman 75. Salah satu di antara prosedur kita di dalam kita menuntut ilmu, yaitu adalah ketika kita dituntut menuntut ilmu di dalam perjalanan hidup kita, karena surga itu identik dengan ilmu, maka kita dituntut supaya kita tidak boleh terjebak dengan sikap fanatisme. Dan kita tidak boleh terperosok dengan jurang ta'assub. Fanatisme dan ta'assub itu sama. Di dalam kehidupan kita mencari ilmu. Lalu menjadikan hati kita hanya condong kepada satu perkara, tetapi kita melupakan pendapat-pendapat lain yang ada di dalam kehidupan medan ilmu yang kita pelajari. Salah satu penyebab orang itu gagal mendapatkan hidayah itu ketika mereka sudah fanatik kepada satu pendapat, lalu mereka menutup mata dan menutup telinga mereka dari pendapat-pendapat yang itu juga bersumber kepada ilmu, lalu menjadikan hati menjadi kasar. Karena apa, Ibu? Kalau sudah fanatik itu hati kasar, Bu. Makanya orang yang susah mendapatkan nasihat dan masukan itu 3. 1, orang yang jatuh cinta. Yang kedua, orang yang sedang jatuh cinta kepada dunia. Yang ketiga, orang yang fanatik kepada kelompoknya. Itu biasanya susah mendapatkan nasihat. Makanya kalau kita debat sama orang yang sudah fanatik kepada kelompoknya, tidak akan selesai. Sebagaimana kita menguras air laut, tidak akan pernah selesai. Letih iya, tapi selesai tidak pernah. Kenapa? Karena hati menjadi condong kepada sifat yang kasar kalau sudah kepada fanatisme. Makanya salah satu di antara musibah ilmu yang harus selalu kita waspadai, musibah ilmu itu bukan hanya ketika kita tidak beramal. Musibah ilmu itu bukan hanya kita menumpuk ilmu tanpa kita mengerjakan. Tapi termasuk musibah ilmu itu apa? Mungkin kamu mengamalkan ilmu itu tetapi hatimu kasar ketika melihat saudara-saudaramu. Kamu tidak bisa melihat saudaramu dengan hati yang lapang dengan segala perbedaan yang mungkin diambil oleh saudaramu. Lalu kamu menerjemahkan saudaramu hanya dari sudut perspektif ilmu yang kamu dapatkan. Dan kamu mengukur ukuran ilmunya orang dengan ukuran ilmu yang kamu peroleh. Hatinya sempit, Bu. Kalau sudah sempit, gampang mengkafirkan. Kalau sudah sempit, gampang menyesatkan. Kalau sudah sempit, gampang mensyubhatkan. Dan begitu ringan kalau sudah mencela kehormatan orang lain. Kata Imam Syaukani, tahu Imam Syaukani? Insya Allah tidak tahu. Imam Syaukani, ulama besar. Imam Syaukani itu sekelas Imam Ibnu Katsir. Imam Syaukani berkata di dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Banyak orang, dia beramal, dia mengerjakan sunnah. Tapi mudah baginya mencela orang. Mudah baginya menghujat orang. Mudah baginya membenci orang. Walaupun dia melakukan amalan-amalan sunnah. Yang mengatakan Imam Syaukani di dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Itu sudah menjadi sebuah perkara yang mengingatkan kita dan menjadi alarm sangat indah untuk kita. Ilmu itu harus kita pahami prosedurnya. Dan salah satu prosedur itu apa? Jangan fanatik buta kepada satu pendapat yang kamu ambil. Lalu kamu melupakan dan kamu merendahkan pendapat lain yang tidak kamu ambil di dalam pengamalan masalah kehidupan. Maka inilah pola yang menjadikan kita paham. Orang Yahudi itu menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah. Orang Yahudi itu menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena fanatik buta kepada golongannya dan kelompoknya. Masa Ustaz? Iya. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa yang maghdub? Orang yang dimurkai oleh Allah. Itu orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah? Karena fanatisme kelompoknya yang menjadikan mereka menolak kebenaran. Mana dalilnya? Mari kita buka. Surat Al-Baqarah ayat ke-89. Pun ini ada mic. Baca. Bismillah.
Ayat 89 ya Ustaz. Kenapa? 89. Ya, 89 surat Al-Baqarah. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah. Bentar. Walamma ja'ahum kitabum min indillah. Ketika telah datang kitab kepada mereka. Kitab itu apa yang datang kitab di sini? Al-Quran. Kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang Yahudi, Bani Israel. Ya. Jadi kita harus paham ya, alur pada ayat ini. Siapa yang menjadi objek pada ayat ini? Yang datang kepada mereka. Mereka ini siapa Ustaz? Orang Quraisy? Bukan. Ini orang Yahudi. Kitab yang dikatakan oleh Allah di awal ayat ini ketika openingnya itu adalah Al-Quran. Paham di sini Bu? Ya. Maka teruskan. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ya, orang Yahudi Bu, saya sampaikan secara historinya. Sebelum kedatangan Al-Quran, setelah turunnya kitab Taurat, orang Yahudi itu selalu menjadi kelompoknya manusia yang minoritas dan terpinggirkan. Jadi mereka itu diusir di mana-mana, orang Bani Israel ini. Mereka mengalami kekalahan di mana-mana. Maka pada saat itu Allah mengabadikan aspek histori ini di dalam Al-Quran. Mereka itu meminta, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu berkata, ya Allah, turunkan kepada kami Rasul, turunkan kepada kami kitab. Kembali setelah Taurat. Karena mereka yakin kalau turun kepada mereka Rasul dan turun kembali kitab kepada mereka, mereka akan mengalami kejayaan sebagaimana dulu kakek nenek mereka bersama dengan Musa alaihissalam. Paham sampai di sini Bu? Jadi mereka tuh beriman. Mereka beriman betul. Mereka meminta, ya Allah, datangkan itu Rasul, datangkan itu kitab untuk kami lagi. Supaya kami menang di atas orang-orang yang memusuhi kami. Karena memang karena tabiatnya orang Bani Israel, mereka itu menjadi mangsa yang dimusuhi dalam perjalanan sejarah. Maka Allah menyampaikan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka meminta kepada Allah supaya mereka dimenangkan di atas orang kafir. Ya, teruskan Ibu. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah lah terhadap orang-orang yang ingkar. Ya. Maka ketika turun kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad, dan turun kepada mereka Quran yang sesuai dengan kitab Taurat yang pernah mereka miliki dan mereka masih pegang itu, mereka menolaknya, kafaru. Mereka mengkufurinya. Kenapa? Karena mereka begitu kecewa sekali. Ketika Quran itu turun dan ketika Nabi Muhammad diutus, mereka kaget sekonyong-konyong. Loh, Muhammad datangnya dari Bani Israel. Muhammad datangnya dari orang Arab. Loh, ternyata Muhammad yang kami baca di dalam kitab Taurat itu bukan datang dari Bani Israel. Karena kecewanya mereka, lu kok tidak datang dari Bani Israel? Walaupun mereka membaca di dalam Quran itu sama, sebagaimana dalam kitab Taurat dalam masalah akidah, mereka tolak. Kenapa? Fanatisme kelompok dan golongan itu menjadikan mereka menolak Nabi Muhammad dan menolak Al-Quran. Apakah mereka sudah tahu akan diutus kepada kehidupan manusia seorang Nabi bernama Muhammad? Sudah. Mana dalilnya Ustaz? Kita buka di dalam dalil yang lain. Surat Al-Baqarah 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Allah lalu menyampaikan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah lalu menyampaikan dan Allah tidak pernah dusta. Surat 89 pada surat Al-Baqarah itu korelasinya pada surat Al-Baqarah 146. Allah lalu menyampaikan sebuah fakta. Ini namanya fun fact. Apa namanya? Fun fact. Ini namanya fun fact. Ternyata orang Yahudi itu mereka tahu bahwasanya ada seorang nabi yang akan
menjadi seorang nabi penutup, namanya Ahmad atau Muhammad. Sudah disebutkan dalam Quran, sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Detail, Bu. Semuanya ada. Cuma satu saja enggak Allah sampaikan di dalam kitab Taurat. Apa? Dia datang dari kalangan orang Arab. Fisiknya, dari tanda belakangnya di sini, fisiknya bagaimana, itu semuanya mereka tahu. Makanya ketika Nabi berdagang menuju ke Syam, maka mendapatkan seorang pendeta kan, yang mengatakan suruh pulang. Karena dia tahu di dalam kitab Taurat itu sifatnya sama dengan apa yang dia baca dalam kitab Taurat. Mereka lebih mengenali tentang Nabi Muhammad yang detail diceritakan di dalam kitab Taurat, lebih kenal dengan sifatnya Muhammad daripada mereka mengenal anak mereka. Siapa yang paling mengenal anak? Ibunya dan bapaknya kan. Panunya di mana, itu yang paling tahu ibunya. Jerawatnya ada berapa, itu yang paling tahu ibunya. Loh, Allah itu sampai menggambarkannya apa? Loh, lebih mengenal Muhammad daripada mereka mengenal anak mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa Bani Israel sudah disampaikan petunjuknya, ada seorang nabi penutup, dan sebenarnya Nabi Muhammad itu caranya Allah mengabulkan doanya orang-orang Bani Israel yang meminta supaya turun kepada mereka seorang Rasul. Tapi kenapa mereka justru menjadi kaum yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad? Karena fanatisme ketika mereka kecewa sekali bahwasanya Muhammad tidak datang dari golongan mereka. Tidak datang dari kelompok mereka. Ketika tidak datang dari golongan dan kelompok mereka, mereka tolak Nabi Muhammad sampai mereka tidak mau beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Muhammad. Kenapa? Bukan karena mereka tidak mendapati kebenaran. Kebencian mereka kepada golongan lain yang menjadikan mereka menolak kebenaran. Insya Allah. Itulah fanatisme. Makanya kalau ada seseorang sudah ikut kajian, lalu membentuk fanatisme kepada dirinya, lalu menstandarkan bahwasanya yang benar itu hanya kelompoknya dan tidak ada mungkin yang salah pada kelompoknya dan menutup kebenaran pada yang lainnya, nah ini sudah tanda-tanda fanatisme. Apa yang terjadi? Maka dia akan memiliki 1000 musuh lebih banyak daripada sahabat yang dia miliki. Kalau setan menghadirkan 100 alasan untuk membenci, dia dengan syahwatnya akan menghadirkan 500 alasan untuk membenci saudaranya. Walaupun setan cuma menghadirkan 100 alasan, dia bisa menghadirkan 500 alasan untuk membenci saudaranya. Kenapa? Fanatisme itu menjadikan bahwasanya Bani Israel itu mengalami kesesatan hanya karena fanatisme. Makanya mereka berkata, coba kalau Muhammad itu datang dari Bani Israel. Kalau Muhammad itu datang dari Bani Israel, kami akan beriman kepada Muhammad. Karena apa yang didakwakan Nabi Muhammad itu benar. Sekarang banyak nggak orang ketika dia mendapatkan ilmu, ilmunya sesuai dengan kitabullah dan sunnah, hanya karena yang menyampaikan ilmu ini bukan datang dari circle-nya, mereka nolak. Nggak mau saya. Lu yang dikatakan sesuai kitabullah, nggak mau saya. Lalu mereka hanya mengambil apa yang ada pada dirinya. Padahal tidak ada yang sempurna. Sepintar-pintarnya Ustadz yang kita fanatik kepadanya, bagaimanapun dia tetap memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kesempurnaan itu miliknya Rasulullah. Dan Rasulullah telah wafat. Dan wafat pula kesempurnaan pada diri manusia. Tidak ada lagi yang tersisa dalam kesempurnaan ini. Makanya kalau kita belajar kepada orang, jangan fanatik. Ibu jangan fanatik sama saya. Seakan-akan omongan saya itu 100% benar semuanya. Enggak, Bu. Kalaupun salah, wajar. Dan ibu tidak usah menikmati kesalahan saya. Kesalahan saya itu merupakan bagian dari maklumnya saya sebagai manusia yang memiliki kekurangan. Tapi jangan fanatik. Kenapa? Fanatik itu hanya melahirkan kebencian. Dan akhirnya melihat orang lain, itu pandangannya itu terlalu sempit dengan pandangan salah dan benar. Ngelihat orang sholat, yang dilihat bukan tanda, Masya Allah ya rahmat Allah dia mau sholat. Enggak, ngelihat orang sholat itu, ini sujudnya salah, ini rukuknya kurang benar, ini anunya kurang ini. Hanya ngelihat orang lain itu dari perspektif yang salah. Dan akhirnya apa? Kita lupa untuk mendoakan. Makanya di dalam Islam itu, Nabi itu tetap mengatakan supaya kita tetap mengambil kebenaran, tapi bukan berarti kita menutup kebenaran itu bisa jadi kita dapatkan dari yang lain. Makanya Nabi itu menjadi contoh terdepan, paling anti fanatik. Ustadz kok mengatakan begitu? Iya. Mana dalilnya kalau Nabi itu anti fanatisme? Oke.
Kalau ibu ngeyel, saya datangkan dalil. Dalil yang pertama dalam riwayat Muslim. Pernah membaca? Insya Allah belum pernah. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad dalam riwayat Muslim, beliau pernah mendapati Ibunda Aisyah didatangi sama wanita-wanita Yahudi. Ketika Nabi Muhammad datang, wanita Yahudi ini 2 orang meminta izin dari Ibunda Aisyah untuk pergi. Di wajahnya Ibunda Aisyah itu nampak wajah tidak terlalu suka. Ditanya sama baginda Nabi, apa yang dikatakan 2 wanita Yahudi tadi? Iya ya Rasulullah. Mereka datang ke sini ngomong bahwasanya seorang mayat itu disiksa di dalam kuburnya. Saya nggak mau nerima sama sekali omongan mereka. Terus Nabi mengatakan apa? Lah, innamal mayyita yu'adzabuna fi kuburihim. Memang betul wahai Aisyah, yang dikatakan 2 wanita Yahudi itu memang betul. Ada sebagian penghuni kubur yang mereka disiksa karena amalan-amalan penduduk kubur yang mereka kerjakan dulu ketika di dunia. Kalau Nabi itu fanatik, Nabi menutup celah kebenaran itu dan mengatakan, iya memang benar itu. Gak bermanfaat omongannya orang Yahudi. Gitu. Tapi Nabi enggak kayak gitu. Itu dalil pertama. Nabi fanatik atau tidak fanatik? Tidak fanatik. Walaupun tetap menggenggam kebenaran. Yang kedua, dalil riwayat Muslim ketika Abu Hurairah menangkap seorang maling. Pernah tahu kisah ini? Insya Allah. Maka Abu Hurairah itu nangkap maling yang mencuri persediaan di Baitul Mal. Ditangkap. Dan ketika ditangkap akan dibawa kepada Nabi besok pagi menjelang subuh. Tapi malingnya ngomong, jangan lepaskan saya. Saya akan ajarkan kamu ilmu tapi dengan janji kamu lepaskan aku ya. Abu Hurairah, Bu, sahabat yang cinta ilmu, akhirnya menyetujui apa ilmu yang kamu sampaikan. Kalau kamu mau tidur, jangan pernah lepas dari ayat kursi. Kalau kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, tidak akan pernah setan membuatmu celaka. Sudah, dilepas itu setannya. Tadi dalam bentuk manusia. Memang, maaf ya Bu, setan dan malaikat masih bisa. Setan dan malaikat bisa menyerupai manusia. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Tapi Ibu nggak usah nebak-nebak. Setan ya Mas? Enggak Bu. Ya setan kamu nih. Udah. Jangan pula mengatakan malaikat ya Mas, diutus sama Allah yang uji saya ya. Makanya minta-minta ini ya. Enggak Bu, saya manusia. Saya dari Cianjur Bu. Enggak, kamu malaikat. Enggak juga. Kita enggak bisa nebak. Maka pada saat itu di pagi harinya ketemu Nabi ngomong. Tadi malam ada apa di Baitul Mal wahai Abu Hurairah? Iya ya Rasulullah. Kan begitu, Nabi itu sudah diberitahu sama malaikat. Tadi malam ada apa? Saya nangkap maling ya Rasulullah. Terus malingnya mana? Aku lepas. Karena dia mengajarkan kepadaku satu ilmu. Ilmunya apa yang diajarkan? Kalau kita mau tidur jangan lepas dari ayat kursi. Supaya setan tidak mengganggu kita ketika tidur. Apa perkataan Nabi? Nabi mengucapkan 3 kalimat. Sodaqaka wa huwa kadhub wa dzaka syaitan. Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Hurairah, sodaqaka, yang diucapkan benar. Wa huwa kadhub, padahal dia makhluk mendusta. Wa dzaka syaitan, yang kamu tangkap tadi malam itu setan. Terkadang sikap fanatisme itu yang akhirnya menjebak manusia di dalam sikap dia bermusuhan, dan itulah yang menjadi sebab kasarnya hati manusia itu karena sebab pertikaian. Yang akhirnya kita melupakan bahwasanya Islam dan Sunnah itu sebenarnya mengikis permusuhan, dan salah satu sebab terjadinya permusuhan itu apa? Fanatisme, Bu. Padahal semangatnya Islam itu mempersaudarakan. Makanya berulang-ulang saya sampaikan, kenapa kita disuruh untuk menjaga omongan, kalau tidak bisa ngomong yang baik diam, supaya tidak nyakitin orang. Kenapa kalau kita sholat harus rapot, bahu dengan bahu, dan tidak boleh berselisih di dalam shaf sholat, supaya kita terbiasa mencari pundak saudara kita, supaya hati kita tidak mudah berselisih ketika di luar sholat. Kenapa kalau kita bertiga,
Kita tidak boleh berbisik-bisik kepada salah satu teman kita dan meninggalkan teman yang satunya. Misalkan bertiga, saya ngomong, yang satunya nggak diajak, nggak boleh, termasuk dosa. Walaupun yang kita omongkan ke dia itu nggak ada hubungannya dengan dia. Kita lagi ngomong, kemarin dapat gas LPG nggak 3 kilo? Enggak. Cuma kita malu karena yang satunya LPG-nya biru, kan gitu. Kenapa kita 3 orang itu tidak boleh ngobrol? Dua-duanya, yang satu kita, supaya nggak nyakitin orang. Lu semua perintahnya sunnah itu nggak nyakitin orang. Lu sampai kita, saya kan sudah pernah contohkan, sampai kita kalau dijamu oleh sahibul bait, ketika kita bertamu, ibu tidak boleh itu kalau ngambil makanan itu langsung 2 dan 3 sekaligus. Misalkan dihidangkan bakwan 4, ibu tidak boleh ngambil langsung 2. Dalam sunnah kayak gitu. Loh kenapa nggak boleh ngambil sajiannya langsung 2, Ustaz? Nanti teman ibu mikir tinggal 2 gitu. Sakiti dia. Maaf loh, pertanyaan kita, ini yang paling penting, jangan bercandanya. Paling penting, pertanyaan kita satu. Kenapa Islam itu mengintervensi sampai sedetail itu ketika kamu bertamu, cara kamu ngambil sajian itu diintervensi dalam sunnah supaya kamu nggak nyakitin orang. Lah kalau tiba-tiba ada orang yang mengatasnamakan kebenaran dan sunnah lalu menyakitin orang? Lu sampai urusan kita masak, Bu. Kita boleh nggak masak kemudian kita itu baunya kemana-mana, satu RT kecium semua. Tapi tetangga kita nggak kita kasih, nggak boleh, makruh. Kalau masak daging, perbanyak kuahnya. Kasih tetangga itu arengnya. Kasih tetangga itu kuahnya supaya sama kikil-kikilnya dikit lah, Bu, kasihlah. Loh kenapa kok Nabi itu dalam tanda petik, kenapa Nabi mengintervensi sampai urusan dapur? Loh supaya kita itu tidak nyakitin orang. Kalau ibu pikir, oh ternyata sunnah itu bukan hanya sholat yang sesuai sunnah, bukan hanya umrah yang sesuai sunnah. Loh caranya kamu tidak nyakitin orang itu diatur dalam Islam. Kalau ngajimu hanya menjadikan kamu ngaji qala Allah wa qala Rasul, tapi kamu lupa bagaimana kamu tidak nyakitin orang, berarti kamu lupa esensi sunnah itu supaya tidak nyakitin orang. Ibu tahu nggak kenapa kalau kita mengetuk pintu rumah orang, itu tidak boleh berdiri di depan pintunya langsung, mengetuk. Sakit sini aja. Kita mengetok-ngetok gitu. Kenapa kita harus serong ke kanan, serong ke kiri? Dalam kitab Mawsu'atul Adab al-Islamiyah al-Murattabah ala hurufil hijaiyah Abdul Said Fatir Nada. Itu disampaikan supaya ketika pintu dibuka, ibu tidak langsung lihat ke dalam. Karena tidak setiap orang itu nyaman rumahnya dilihat orang lain. Kayak saya ini orangnya introvert sama istri. Saya tuh nggak suka dalam rumah itu dilihat sama orang. Karena itu aurat kita. Makanya enggak boleh dalam Islam tuh ngetok pintu terus enggak dibuka-buka ngeliatin ke jendela mana. Sampai dihitung air gelasnya ada 4 gitu. Wah, AC-nya 4 di dalam. Enggak boleh. Kenapa kok kita tidak boleh semacam itu? Supaya kamu yang nyakitin orang. Makanya semangatnya kita belajar itu supaya tidak nyakitin orang yang beriman sama Allah. Dan salah satu faktor yang menjadikan kita suka memusuhi orang itu apa? Fanatisme kelompok. Udah fanatik selesai. Susah mencintai orang. Kenapa Mbak nggak suka sama dia? Iya, bukan dari golongan kami. Kenapa kok kamu benci banget sama Ustadz itu? Padahal Ustadz itu tuh nggak apa-apa. Emang ya Ustadznya kenapa gitu? Ya nggak suka aja, saya nggak suka. Kalau ditanya dia nggak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan sunnah. Kalau ditanya yang nggak sesuai dengan sunnahnya yang mana? Ditanya bingung. Kan jadi bingung kayak gini nih kita beragama. Kita tetap wajib meyakini yang benar, tapi kita juga memberikan ruang bahwasanya ada beberapa hal yang kita hormati dari orang lain yang terkadang mereka memiliki sisi kebenaran. Karena bisa jadi ulama besar aja bisa salah, Bu. Kalau ulama besar aja bisa salah, apalagi ustadz-ustadz lokal ya bisa salah. Ibu kalau dapetin kesalahan saya, kalau ibu tidak fanatik, ya wajar.
wah ternyata Ustaz Umar dalam masalah ini salah. Tidak apa-apa, memang wajar sebagai manusia. Ibu tidak perlu menikmati kesalahan saya kan. Karena ibu bukan setan yang menikmati kesalahan saudara muslim. Kenapa kita harus menikmati kesalahan saudara muslim? Kan kita bukan babi yang suka menikmati kotoran. Kata Imam Ibnu Qayyim. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, ada tipe penuntut ilmu itu yang tidak sadar kayak babi. Kalau dapat kelebihannya orang, tidak mau ngomong. Tapi sekalinya dapat kekurangan orang itu, langsung diomongkan, dipublish, dibicarakan terus menerus. Loh emang kamu serendah itu nilainya? Sampai kamu harus hidup dengan kotoran orang lain? Ada orang yang terkadang membangun dirinya dan membangun hidupnya itu dengan kesalahan orang, Bu. Ada kesalahan orang, dia buat konten. Ada kesalahan orang, buat konten. Kesalahan orang, buat konten. Sebenarnya dia sedang mencari cuan. Lalu dia tidak sadar bahwasanya dia telah dipilih setan untuk menikmati hujatan. Makanya kalau ada teman saya ngomong gitu ya, Ustadz, ini ada orang menghujat saya gini. Saya bilang sama dia, antum bersyukur. Kenapa saya bersyukur, Ustaz? Antum tidak dipilih setan untuk menghujat saudaranya. Karena yang menjadikan kita menghujat orang itu pasti setan. Dan kalau ada orang yang gampang menghujat, berarti dia telah dipilih setan untuk menghujat saudaranya. Kalau saya, misalkan ada yang menghujat saya gitu, ada kan mungkin orang yang benci banget sama saya, ketemu saja belum pernah. Mungkin, saya nggak tahu. Kadang-kadang mungkin kita ketemu di tanah haram aja nggak mau bertegur sapa, saya juga kadang bingung gitu. Tapi setidaknya saya itu bersyukur. Oh, saya bersyukur. Kenapa? Saya tidak dipilih oleh setan untuk menghujat dirinya. Karena fanatisme ini yang akan menghilangkan keberkahan kita. Ketika kita melupakan salah satu di antara nilainya sunnah. Nilainya sunnah itu apa? Mencintai saudara muslim. Ketika pendosa tidak membenci yang taat, dan ketika yang taat itu tidak melupakan pendosa dalam setiap harapan kebaikannya. Makanya maaf ya Bu, saya kemarin ketika tahun baru selalu saya menulis begini. Yang melewati awal tahun baru dengan kemaksiatan, semoga diampuni. Yang melewati awal tahun baru dengan kebaikan dan sunnah, semoga kita diberikan istiqomah. Tanda rahmatnya hati itu apa? Ketika pendosa tidak merasa ditinggalkan, ketika yang merasa taat tidak mudah merendahkan orang. Saya kalau ngelewatin, saya ajarkan sama keluarga saya. Kalau tahun baru, habis isya mati semua lampu. Tidur. Anak saya ngeroweng, belum ngantuk, tidur saya bilang. Beneran ini, tanya sama istri saya. Ya kalau habis isya itu udah kebiasaan kita. Tahun baru tutup, semuanya habis isya. Makannya sebelum maghrib, makan semuanya. Habis isya matikan semuanya. Jam 8, jam 9 udah pada tidur. Kita udah tidur. Tapi bukan berarti saya akhirnya menghujat orang ketika mereka belum paham ilmu. Saya tulis sebuah kata-kata untuk mengingatkan saya. Yang lewatin awal tahun baru dengan maksiat, semoga diampuni. Yang lewatin awal tahun baru dengan kebaikan dan sunnah, dan yakin kepada sunnahnya Rasulullah, semoga istiqomah. Hati yang ruhama itu hati yang mereka saling bisa menikmati seluruh prosesnya manusia ketika menuju kepada Allah. Itu yang harus selalu kita bangun. Sehingga melihat orang lain itu bukan tanda benci. Melihat orang lain itu adalah bagian dari kebaikan. Mungkin orang itu masih melakukan kesalahan karena ilmunya dari kita belum nyampe. Ya atau tidak, Bu? Bisa jadi ada suami melakukan kesalahan itu karena dia bukan sengaja melakukan kesalahan. Kan ilmunya belum nyampe. Mau diapain? Bahwasanya mungkin dia masih mesra cicat dengan perempuan lain karena kalau di lingkungan kantornya mungkin kayak gitu. Dia belum paham bahwasanya itu perkara yang nanti bisa menjadi musibah besar dan bisa menjadi gelombang api yang menghanguskan keluarganya. Dia belum paham ilmu terkadang. Dan itu kita harus memilih sikap yang kita harus miliki di dalam proses kita belajar. Yakini apa yang paling hak dan paling benar menurut apa yang kita pelajari, tapi belajarlah untuk menghargai dan mencintai orang lain. Dan tidak ada yang sempurna, Bu. Yang sempurna hanyalah Rasulullah. Dan wafatnya Nabi sama dengan hilangnya kesempurnaan pada kehidupan manusia. Saya ambilkan contoh nyata. Kalau manusia saja, ulama besar aja bisa salah supaya kita tidak terjebak fanatisme. Karena
Kalau kita tidak fanatik, ulama salah itu kita menyikapinya dengan tenang. Contoh, saya tanya sama ibu. Boleh nggak menikah seorang wanita tanpa wali? Boleh atau tidak boleh? Siapa yang mengatakan tidak boleh angkat tangan? Mana ini ragu? Saya ulang kembali. Wanita boleh nggak nikah tanpa wali? Tidak boleh. Angkat tangan. Ya, banyak. Oke, nggak boleh ya. Sekarang saya tanya ibu-ibu, tahu kan Imam Abu Hanifah? Ibu tahu Imam Abu Hanifah? Tahu, ulama besar. Imam Abu Hanifah itu berkata, ketika ditanya, boleh nggak menikah seorang wanita tanpa wali? Boleh. Jangan bisik-bisik dulu. Biarkan saya menyelesaikan kalimat saya. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi 'ardiha. Ini saya mirip-miripkan suara beliau. Perempuan itu boleh mengelola hartanya. Boleh nggak perempuan mengelola hartanya? Boleh. Misalkan ibu jual. Saya mau jual rumah saya, Ustadz. Oke bu, berapa? 10 miliar. Oke, saya beli bu, saya transfer 11 miliar gitu. Sah atau tidak sah jual belinya? Sah atau tidak sah? Sah. Seorang wanita menjual mobilnya sendiri, sah atau tidak sah? Seorang wanita jual skincare-nya, sah atau tidak sah? Skincare-nya itu bisnisnya omsetnya ratusan juta, sah atau tidak sah? Sah. Kalau wanita boleh mengelola hartanya, seharusnya wanita boleh mengelola kehormatannya. Jadi boleh wanita nikah tanpa wali, wahai Imam Abu Hanifah? Boleh. Imam Abu Hanifah ulama kecil atau ulama besar? Besar atau besar banget? Lebih besar daripada Ustadz lokal Jabodetabek? Ya atau tidak bu? Imam Abu Hanifah ulama besar. Bahkan Imam Malik aja hormat dan cinta kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah dikirim sama Imam Malik belajar kepada madhabnya Imam Abu Hanifah. Sampai di sini paham? Tapi perkataan Imam Abu Hanifah salah atau benar? Salah atau benar perkataan Imam Abu Hanifah? Yang mengatakan benar angkat tangan? Ada satu. Yang mengatakan salah angkat tangan? Ini nggak jawab ini yang bikin saya pengen pulang. Lebih baik saya ketemu anak kalau kayak gini. Perkataan Imam Abu Hanifah benar atau salah? Yang mengatakan benar angkat tangan. Benar. Iya, saya tanya, menurut ibu Imam Abu Hanifah benar atau salah? Oh, benar. Benar. Padahal ada hadis Nabi. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang menikah tanpa wali, pernikahannya tidak sah. Hadisnya sahih. Imam Abu Hanifah salah atau benar? Salah atau benar? Yang kita ikuti Imam Abu Hanifah atau Rasulullah? Loh, kok Imam Abu Hanifah bisa menetapkan satu fatwa yang berbeda dengan jawaban Nabi? Jangan buru-buru marah, Ferguson. Jadi Imam Abu Hanifah itu kenapa? Beliau tinggalnya di Kufah. Kufah itu banyak pemalsu hadis. Pertama, jangan dulu, belum paham. Paham aja. Nanti. Beliau tinggal di Kufah. Kufah ini banyak pemalsu hadis. Yang menjadikan Imam Abu Hanifah itu hati-hati kalau akan mengambil hadis. Karena dia tidak mau terjebak kepada hadis palsu. Kenapa? Tetangga-tetangganya itu banyak pemalsu hadis. Ibu kalau hidup di satu kampung, di situ banyak orang jualan madu. Dan ibu tahu jualan madunya banyak dicampur dengan air. Ibu akan hati-hati atau tidak? Hati-hati, terkadang rela. Saya lebih rela nggak makan madu. Daripada makan madu tetapi campuran airnya lebih banyak daripada madunya. Ya atau tidak? Sama ini Imam Abu Hanifah itu begitu. Yang kedua, kalau dalil ini nyampe kepada Imam Abu Hanifah pasti nggak mengamalkan hadis itu.
Kalau hadis tadi yang mengatakan seorang perempuan nikah tanpa wali pernikahannya tidak sah, nyampe kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah tahu itu hadis sahih, pasti nggak Imam Abu Hanifah mengamalkan hadis itu? Pasti, karena beliau orang yang berkomitmen terhadap sunnah. Tapi hadis tadi belum nyampe kepada Imam Abu Hanifah. Apakah kita mengatakan Imam Abu Hanifah itu bodoh? Enggak. Itulah bagaimana seorang manusia tidak ada yang sempurna. Loh, kalau Imam Abu Hanifah aja bisa salah, apalagi Umar Mita. Lah apalagi Ustadz Jabodetabek. Loh, kamu kok menempatkan Ustadzmu seakan-akan Rasul, semua yang dikatakan Ustadzmu pasti sesuai dengan Nabi, dan siapapun yang dikatakan selain Ustadzmu pasti salah. Loh, gimana sih cara kita berpikir? Jadi akhirnya kalau kita tidak fanatik kan tenang. Saya tetap belajar sama Ustadz Umar Mita. Kalaupun ada yang salah, kalau tiba-tiba saya dapat dalil yang sahih, saya ambil dalil yang sahih. Tapi beliau tetap memiliki ilmu yang bisa saya ambil ilmunya. Sama Ustadz Fulan, oh dia tidak sempurna. Kalaupun ada dalil yang sahih saya tidak ambil. Tapi saya tetap ambil ilmunya dalam perkara-perkara yang benar. Dan itu yang akan menjadikan hati kita itu lapang. Ya. Sehingga akhirnya kita dalam kehidupan kita itu menjadi nyaman. Saya ambilkan contoh lagi, Bu. Ali bin Abi Thalib. Dalam persoalan masalah iddah. Ini terakhir ya. Masalah iddah. Kalau ada perempuan hamil, masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Kalau ada suami, kalau seorang wanita, suaminya meninggal dunia, masa iddahnya kapan? Berapa? 3 kali suci. Mau istikharah dulu? 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada wanita, dia hamil, suaminya meninggal dunia? Masa iddahnya gimana? 4 bulan 10 hari atau melahirkan? Jangan jawab, nanti. Kayak paham aja. Kalau ada wanita hamil, suaminya meninggal dunia, pernah ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kita tahu Ali bin Abi Thalib penduduk surga atau tidak penduduk surga? Penduduk surga. Istrinya penduduk surga? Penduduk surga. Putranya 2 Hasan dan Husain penduduk surga? Penduduk surga. Mertuanya penduduk surga? Pemimpin penduduk surga Muhammad SAW. Ditanyakan kepada sahabat Ali. Ali, ya. Ini ada perempuan hamil, suaminya meninggal dunia. Gimana cara menghitung masa iddahnya? Kata Ali. Bi'at walil ajalaini minhuma. Dihitung masa iddah yang lebih panjang yang masih tersisa. Kalau ada seorang wanita baru hamil 1 bulan, suaminya meninggal dunia, maka sisa yang lebih panjang yang mana? Melahirkan. Masih tersisa berapa? 8 bulan. Berarti masa iddahnya melahirkan. Kalau ada wanita sudah 8 bulan, terus suaminya meninggal dunia, karena kontraksi dijambak kekencengan meninggal. 8 bulan, lalu suaminya meninggal dunia, mana yang tersisa lebih panjang? 4 bulan 10 hari, berarti yang diambil 4 bulan 10 hari. Ini perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib. Penduduk surga atau tidak penduduk surga? Penduduk surga, Bu. Tapi apakah perkataan Ali bin Abi Thalib ini benar? Enggak. Loh, yang benar gimana Ustaz? Perempuan yang hamil dan ketika suaminya meninggal dunia, masa iddahnya itu melahirkan. Gimana kisah itu terjadi? Ada seorang perempuan, dia itu hamil, tinggal beberapa hari HPL-nya, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Beberapa hari setelah suaminya meninggal dunia, dia melahirkan, Bu. Ketika baru melahirkan, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Iya, saya melamar dirimu menjadi istriku. Masya Allah, gentle, Bu. Tidak pakai WhatsApp dia. Karena nggak ada WhatsApp. Lalu wanita itu setengah berteriak. Loh, gimana sih kamu melamarku? Suamiku baru meninggal beberapa hari yang lalu. Laki-laki itu punya ilmu. Kan sudah lahir anakmu. Kalau sudah lahir anakmu, kamu sudah halal untuk dilamar sama laki-laki. Perempuan itu berkata, saya tidak menghakimi omonganmu ini sampai aku bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah, Ibu. Perempuan dulu itu masalah cinta pun diserahkan kepada Nabi.
Padahal masalah cinta. CIN. Datang beliau kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, "Ya Nabi, suamiku baru meninggal dunia, engkau tahu?" "Ya, aku tahu." "Baru saja meninggal dunia ya Rasulullah, dan aku baru melahirkan. Tiba-tiba pintu rumahku diketuk seorang laki-laki yang melamarku. Aku terima atau tidak?" "Ya kalau kamu mau terima, kalau tidak nggak apa-apa." "Loh, kan suamiku baru meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah." "Tapi kan kamu sudah melahirkan. Masa idahmu ketika kamu melahirkan?" Paham di sini, Bu? Perkataan Ali beda atau tidak beda? Beda. Kenapa? Karena pada waktu wanita ini nanya kepada baginda Nabi, Ali bin Abi Thalib tidak tahu. Dan kita harus paham kaedahnya, mujtahid kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah karena ada sisi yang dia tidak ketahui, walaupun salah tetap dapat 1 pahala atas kesungguhan dia ketika menjawab satu masalah yang ditampakkan kepadanya. Kalau kita mendapati kasus ini, yang kita ikuti Ali bin Abi Thalib atau Rasulullah? Rasulullah, Bu. Dan disitulah kita belajar untuk tidak fanatik. Loh, kalaulah baginda Ali bin Abi Thalib, kalaulah sahabat Ali yang kita cintai dan kita berharap untuk berkumpul dengan beliau nanti di surga, kalaulah Imam Abu Hanifah ulama besar bisa jatuh dalam kesalahan, apalagi Ustadz. Udah, jangan terlalu fanatik yang menjadikan kamu membenci. Oke, kamu cukup belajar dengan fulan, enggak apa-apa. Tapi jangan menghujat dan membenci setiap orang yang kamu tidak cocok dengannya. Cukup katakan, saya belum mau belajar sama beliau. Insya Allah beliau punya ilmu, tapi saya belum mau belajar sama beliau. Saya mencukupkan ini. Itu perkataan yang lebih baik. Daripada ketika kita mengatakan, "Mbak, kenapa Anda ikut ini?" Syubhat, bid'ah, wahabi, alul bid'ah, alul syubhat, wahabi, wahabong, semuanya. Akan selesai. Jadi disitulah kita akhirnya memahami tentang perkataan yang harus kita mengerti. Salah satu prosedur kita di dalam kita menuntut ilmu apa? Jangan sampai fanatik buta. Karena itu yang merusak keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Ambil pendapat yang menurut kita paling benar, hormati pendapat yang tidak sama dengan pendapat kita. Ibu, saya lihat, saya memelihara jenggot. Saya tidak menutup mata kaki, misalkan istri saya bercadar dengan izin Allah SWT. Tapi bukan berarti yang tidak sama dengan pilihan-pilihan saya berarti dia tidak layak untuk menjadi saudara saya dalam keimanan. Terlebih lagi dalam masalah fikih yang di situ ada ruang perbedaan per ulama. Saya tetap mengajarkan apa yang paling benar menurut apa yang kami yakini, tapi saya juga mengajarkan supaya menghormati orang lain dengan cara yang maksimal pula. Ketika kita sama-sama menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu yang lalu anak saya sempat nanya, kenapa ya celananya Abi itu semuanya di atas mata kaki? Anak saya yang kecil nomor 5. Ya nomor 5. Ya. Anak saya itu tanya, kenapa celananya Abi itu semuanya di atas mata kaki? Lalu saya sampaikan, kenapa celana di atas mata kaki? Tapi saya sampaikan kepada anak, bukan berarti yang di bawah mata kaki itu begini dan begitu. Enggak, saya sampaikan dalil-dalilnya. Tapi saya sampaikan kalau pendapat Abi di atas mata kaki ya nak. Oh gitu ya Bi. Terus dia tanya, kalau saya kapan mulai nanti celananya di atas mata kaki? Ya boleh, dari sekarang boleh, nanti juga boleh. Karena kamu belum terkena beban hukum. Nah tanya lagi, beban hukum itu apa? Panjang itu akhirnya. Tapi di situ kita ngajarin apa yang menurut kita yakini, tetapi kita mengajarkan anak kita untuk tetap bersaudara. Katakan Bu, kalau misalkan nanti suaminya ibu ngajak anaknya sholat subuh, ada kunutnya, sampein, nak yang kunut itu tetap saudara kamu. Dan kamu kalau tetap sholat di belakang mereka, enggak apa-apa. Dan itu harus dari kita orang tuanya Bu. Jangan sampai anak-anak kita ngeliatin kita, orang-orang tua yang hari ini ngaji, sibuk dengan pertengkaran. Lalu akhirnya menjadikan mereka itu a priori dengan pengajian. Gara-gara apa? Terlalu sering melihat pertengkaran ketika orang sibuk ngaji. Makanya kadang-kadang kalau kita ngeliat handphone tuh ya Allah sedih gitu. Bertengkar terus. Kadang-kadang tuh saya pengen banting handphonenya. Tapi ingat harganya gitu. Jadi mikir-mikir. Barakallahu fikum. Ini yang menjadikan kita paham. Nomor 7 itu apa? Prosedur kita di dalam menuntut ilmu. Jangan fanatik. Jangan ta'asub.
supaya kita akhirnya lapang di dalam kehidupan kita ketika kita mencintai saudara kita. Kita tutup dengan surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Surat ke 48 ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Tuh. Jadi Nabi itu disifati oleh Allah dan dipuji oleh Allah karena sifat kasih sayangnya yang besar kepada sesama muslim. Bahkan hanya kepada orang yang melakukan kesalahan pun Nabi itu adalah orang yang paling besar kasih sayangnya. Coba Bu, siapa lagi yang kita contoh kalau bukan Nabi? Itulah yang menjadikan saya mengkritik keras kalau ada orang yang seakan-akan secara tidak langsung itu begini. Semakin kamu membenci orang yang tidak sama denganmu, semakin kamu ngikutin sunnah. Semakin mengikuti Nabi. Semakin kamu itu bermudah-mudahan kepada sesama muslim, berarti kamu tidak mencintai dan tidak mengikuti Nabi. Sejak kapan Nabi itu diidentikan dan menjadi alasan kita untuk membenci saudara sesama muslim? Makanya kalau saya ditanya, bagaimana Ustadz cara untuk mencintai Nabi? Mencintai umatnya. Sebagaimana kita mencintai Nabinya. Semoga Allah berkahi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan, tidak ada insya-Allah. Karena sudah menjelang duhur, semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dalam kebaikan kita dan memberikan petunjuk dalam setiap perjalanan hidup kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ibu-ibu yang sedang mendapatkan masalah, semoga dicarikan jalan keluarnya. Semoga pula yang sedang mendapatkan hutang, dibayarkan hutangnya. Semoga yang hatinya sedang berjauhan, didekatkan kembali hatinya oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.